يا ربي المصطفى المقاصد واغفر لنا محمد يا واسع الكرم المصطفى هو الحبيب الذي وجد شفاعته في كل قول من الأبواب مفتاحين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والخطايا والسعادة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah al-Aniyah Allah yaftah al-futal arifin mufakna fid din wa yarzuqna kamal hasbakin wa aru abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa sunnah al-ruh al-imam Abi Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badizbah al-Bukhari wa Hasan Wa'id Abu Wahab Amin min Hajjafat min al-Karim yaghfir lahum warhamhum darjatin fil jannah وانفعنا بعلومهم ونفعنا بالدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para pengurus Masjid Al-Maksum yang Allah muliakan, para asatiz, para hujjaj, para kiai, hadirin, hadirat yang Allah muliakan. Pada maghrib ini kita membahas sedikit tentang korban, begitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Dulu putri pesantren inna itu hakut taukid, tansibul ismu atarful khabar. A'tainaka, inna taukid, a'taina fil madi. Yufidu ta'kid. Jadi dua kali taukid. Yang tadi inna tansibul ismu atarful khabar, yang kedua a'taina. Ya. Al-Kautsar. Al-nya, al ada 12 al. Ada al istiqlal jinsi, ada al istiqlal sifat, ada al ta'rif, ada al lil ghayah, ada al mausul. Setiap al itu beda-beda. Ini kebetulan al-nya al istiqlal jinsi.
Jadi semua nikmat yang Allah berikan namanya Al-Kautsar. Allah kasih kita anak, Allah kita kasih sehat, Allah kasih kita suami, Allah kasih kita istri, Allah kasih kita karir, namanya Kautsar. Semua. Biar nikmatnya nggak hilang, apa pesannya Allah? Fasolli, fa harful jawab. Tapi di sini fa mubasyaratan, harful mubasyarah. Alias ketika ada inna atoina fasolli, biar nikmat yang hilang sholat. Belum selesai. Fasolli li rabbika, ada wawunya atau wanhar. Fasolli amr, wanhar amr. Dua amr, dua takkid. Kadang-kadang kita hidup pengennya nikmat terus, pengen enak terus, pengennya tajir terus, pengennya karirnya sukses terus, tapi lupa fasolinya, lupa sama wanharnya. Di Bukhari disebutkan, kalau kita di sini orang kaya, tadi itu disebutkan sama Ustaz Muslim itu kemungkinan besar besok korban sekitar 10 sapi. Zaman Rasul, sahabat itu yang punya kambing banyak, disebar kambingnya. Ente nggak punya kambing, nih pakai anak kambing ini, korban. Jadi kambing kalau zaman sekarang etawa yang gede, sampai maaf, yang di sini bahasa hadisnya adalah al-anud. Anud itu adalah anak kambing kacang. Kambing kacang tahu kan? Kambing kacang yang kecil-kecil itu yang cuma 15 kilo atau 10 kilo. Itu anud itu anak kambing kacang. Jadi ketika Rasul udah ngebagikan semua ke sahabat-sahabatnya, si A ambil etawa kalau zaman sekarang nih, si B ngambil bandot yang besar, ya enggak, si ini ngambil kambing apalah. Terakhir ada anud yang belum diambil orang-orang. Rasul nanya nih sama sahabatnya. Ada sahabat-sahabat bilang gini sama Rasul, "Fadzakirulin Nabi." Rasul itu ada satu lagi belum tuh. Si anud belum dia akan ambil. Karena kecil. Tapi udah nyampe haul. Sudah nyampe setahun. Apa kata Rasul? Dohi anta bih. Ambil, sembelih untuk nanti. Saking benar-benar butuhnya korban. Enggak punya duit beli etawa, enggak punya duit beli bandot yang harganya agak mahal tuh. Ya agak bisa 9 juta. Ya agak. Kalau nggak punya etawa, turun bawa dikit lagi bandot misalkan 7 juta misalkan. Ya enggak? Nggak punya duit beli bandot yang agak murah lagi 5 juta. Nggak bisa beli 5 juta, beli yang 3 juta. Nggak bisa beli anak kambing yang beli. Nah, yang penting secara hukum harus umurnya sesuai. Begitu. Ya, sesuai. Jadi secara secara fikih ada nama jazaah. Ya, jaza itu umur kambing sekitar 3 tahunan lebih, 3 atau 4 tahun. Ada namanya maiz. Maiz itu umur kambing setahun, antara setahun 2 tahun. Itu maiz. Ini anud cuman setahun, nggak setahun, umur 8 bulan, 9 bulan, sampai setahun lah. Masih dibolehkan dalam Bukhari. Terus begini lagi. Kita nih kadang-kadang kemarin tuh banyak hoak ilmiah nggak jelas. Dia bilang satu kambing satu keluarga. Benar nggak? Ya kan? Orang tua kita dulu kalau korban nih, maaf, taruh di Al-Ma'sum 1, taruh di Mujahidin 1, taruh di Al-Istiqomah 1, berarti itu 3 tuh. Ya nggak? Dari mana dalilnya? Orang tua kita kalau ngobrol per 1. Sekarang aja nih tonton akhir nih. Kita bukan dikasih gambar hoak begitu, hoak ilmiah. Bukhari meriwayatkan. Ya. Hadatsana Adam bin Iyas. Qala hadatsana Syu'bah. Qala an Qatadah. Sami'tu Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bi kabshain
Dulu Rasul menyembelih itu bukan satu kambing, bukan satu kambing. Jadi bikabsyain, 2 kambing. Makanya orang tua kita kalau ngaban jarang satu. Ada masih ini titip, ada masih titip, ada masih titip, ada masih titip, titip semuanya. Itu yang hilang oleh guru-guru yang ngabarin hoak. Satu keluarga satu kambing. Enggak sesuai sama sunnah. Khilafus sunnah. Kalau ente nggak punya duit, ente kasih satu, oke, nggak masalah. Tapi kalau punya duit, ngasih satu ruang, pelit. Kenapa? Hadisnya bikabsyain. Rasulullah mencontohkan bikabsyain. 2 kibas. Kibas itu etawa gede. Amlahin. Bentuk badannya, kulitnya, bulunya putih. Akronen. Ada tanduknya. Itu riwayat Anas bin Malik. Belum selesai hadis itu menyebutkan. Apa kata Anas? Wa ana uddohi bikabsyain. Aku kata Anas, kata Rasul menyembelih 2 ekor, aku sembelih 2 ekor. Bertanda hadis ini ma'mulun bih. Jadi hadis itu ada yang sahih, Pak. Sahih, maaf, bisa jadi ghairu ma'mulun bih. So itu ada 2. Sahih ma'mulun bih, ada sahih ghairu ma'mulun bih. Ada sahih, jadi sahih, tapi tidak diamalin. Jadi kita nggak bisa belajar sama guru. Baca hadis, baca, ada hadisnya, sahih. Itu belum tentu apa itu ma'mulun atau ghairu ma'mulun bih. Ketika hadis itu ma'mulun bih, kenapa? Disebutkan di sini, wa ana kata Anas, udahi bikabsyain. Aku kata Anas menyembelih 2 ekor kambing kibas. Ini yang riwayatin. Kalau kita ngaji, ada nama rijalul hadis. Ini riwayat Anas bin Malik. Sahabat yang ngomong tuh bikabsyain. Siapa Anas bin Malik? Pembantunya Rasul. Orang yang pernah didoakan Rasulullah SAW. Ingat, setiap Rasul ngomong, sekali omongan itu sunnah. Sunnah. Dan itu akan terus menerus dari anak cucu turun ke bawah. Apa dalilnya? Qaidahnya bilang begini. Idza sanna syai' sanna ila dawam. Kalau Rasul sudah menyunahkan sesuatu kayak ini, kabsyain, ini berlaku terus sampai hari kiamat. Jadi nggak bisa, oh itu cuma ajaran Rasul, itu Anas doang. Kagak, ini tuh semua orang. Ini saya kasihkan hadis ini biar nanti kalau Anda punya duit, jangan cuma 1 kambing. Ngasih di Al-Ma'sum 1, di Istiqomah 1, di Muwajjidin 1. Kenapa? Sunnah. Begitu. Riwayat menyebutkan Rasulullah SAW menyembelih hadza min Muhammad. Betul gak? Itu dari Abu Daud. Ini Bukhari, bro. Kalau anak muda bilang begitu. Ini Bukhari. Nggak apple to apple riwayatnya. Nggak apple to apple kata zaman now bilangnya. Ya. Nggak apple. Bukhari itu di atas. Asal kita ba'da kitabillah. Kita paling sahih setelah Quran. Ente mengerjain Abu Daud. Salah tempat. Salah tempat. Jadi kita ikutin kebiasaan orang tua kita. Ya. Kalau punya duit, kecuali nggak punya duit. Jadi pilihan tuh, ya gak? Ya, kalau kamu duit, semampunya dah. Ya, semampunya. Tapi kalau punya duit, jangan habis gusuran punya duit miliaran. Ya gak? Ya, nyari yang ngasih kambing ke pengurus masjid Al-Ma'sum. Ini ngasih nih kambing 1. La haula wala quwwata illa billah. Miliaran cuma 1. Kagak imbang. A'toina kautsar, dikasih miliaran. Pas salat. Ada yang tutup begini, Buya, emang sholat bawa duit? Kenapa? Ada habis pasoli di Robika, wanhar. Disuruh potong kambing, gak mungkin kalau kasih duit. Sama aja misalkan, anak muda siapa yang tunjuk? Siapa namanya? Syamsul. Pak Samsul, ente tolong beli motor misalkan ke showroom, kan kasih duit.
Zalim nggak yang nyuruh beli motor? Zalim nggak? Zalim. Disuruh beli motor, disuruh berkorban, ada duitnya nggak? Harus ada duitnya. Harus ada duitnya. Pasoli kuncinya. Pasoli, sholat. Ada nyotok nih kata Sampul, bu enak aja ngomongnya enak, duitnya kagak ada. Ada ayat di Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini yang lagi bengong, lagi zikir nih. Di belakangmu ada orang. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anak, istri, pembantu, staf, OB salat. Itu keluarga kita. Wastabir 'alaiha, sabar. Ingat, kata sabar itu di dalam Asmaul Husna adalah yang terakhir. Coba lihat. Asmaul Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhammad, Al-Aziz, La nas'aluka rizqa. Dari kamu, kata pertanyaan saya. Allah udara punya kita, punya Allah. Allah. Sehat kita punya Allah. Allah. Ya. Punya kita, punya. Ente kerja setiap bulan, punya siapa? Samsul. Kalau kami gak pernah minta duit dari kamu. Nahnu narzukuka. Kami kata Allah, kita Allah gak minta duit, tapi akan berikan duit. Itu ayat, bukan kata saya. Wal akibatu lit taqwa. Setelah Allah kasih duit, Allah kasih nanti surga. 2 dapatnya. Syaratnya sholat. Pertanyaan, ini udah sholat bro, katanya. Miskin-miskin juga. Benar nggak Sol? Begini. Kebetulan tadi tuh ayat fasolil berkaunhar ada wanhar amr. Al aslu fil amri lil wujub. Asal itu adalah wajib. Ya enggak? Itu kaidah fikih ya. Ya. Al aslu fil amri lil wujub. Kalau pernah pesantren, ya. Asal perintah adalah wajib. Apa kata Hanafi? Karena dia wanhar, maka dia wajib. Hanafi mewajibkan. Ada lagi imam lain selain Hanafi mewajibkan. Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imamnya kaya. Dia kalau ngajar nih, Sul, kalau kesana ngajar mau kitab doang, Sul, di depan, Sul. Iya enggak? Ya. Siapa pojok namamu? Siapa pojok? Pak siapa namanya? Bukan, satu lagi. Yang kayaknya lagi banyak pikiran. Siapa namanya? Pak Sandi. Pak Sandi. Ya. Ada Imam Al-Laits namanya, bin Sa'ad. Dia kalau ngajar, jadi depannya duit. Jarang. Taklim ada duitnya jarang. Pertanyaan begini, jamaah, apa kabar semua? Jamaah bilang, sehat. Ya. Gimana kabar kantong? Bisa. Itu pertanyaan begitu. Syekh, aneh anak lagi gini, ambil. Syekh, aneh lagi gini, ambil. Syekh, ambil. Itu jarang di Jakarta, di Indonesia jarang. Dan Al-Laits bin Sa'ad memfatwakan bahwa korban adalah wajib. Kenapa wajib? Pertama, ayat tadi wanhar. Kalau kita Syafi'i sunnah muakkad. Begitu.
Ya, kita Syafi'i sunnah muakkad. Ya. Kenapa dia mewajibkan? Yang pertama, ayat tadi berisi amar, perintah. Yang kedua, di hadis lain, ketika ada seseorang sahabat menyembelih sebelum sholat Idul Adha, siapa yang disembelih? Saya, Rasulullah. Apa kata Rasul? Nanti kalau udah selesai sholat, sembelih lagi. 2 korban jadinya dia. Satu yang tadi dia sembelih itu, ya enggak, disuruh dia ulang. Bertanda kalau disuruh sholat ulang, disuruh ngerjain ulang lagi, berarti wajib. Itu istinbatnya Imam Hanafi, Imam Alif bin Sa'd. Begini jamaah, sholat itu bawa duit. Contoh, jamaah sholat duha. Pertanyaan saya, sholat duha kebiasaan orang-orang tuh banyaknya 2, 4, 6, 8 atau 12? 2. Paling banter 4. Riwayatnya bilang 2 kali dikomen sama Rasul. Hakim banyak orang sholat 2 nggak dikomen. Nggak dikomen, berarti itu adalah syai. Berarti semua orang banyak sholat 2. 4 Rasul komen. Kutiba minal barin. Kalau catat, kalau pas ini sholat 4, bertanda catat jadi orang baik. Jadi kalau meninggal, isyhadu anna hadhihi janazah minal khair. 4 duanya. 4. Kutiba minal barin. 6 sholat 26. Kutiba buri amnya nifaq. Dibebaskan dari sifat munafik. Sholat duha 6. Sholat duha 8 rakaat. Kutiba minal muttaqin. Allah catat pasani sebagai orang takwa. Ingat takwa itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada lebih? Enggak ada. Kan yarzuqhu. Ya enggak? Min haitsu la yahtasib. Itulah 8. 12 duanya. Banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga. Duit dapat, istana surga dapat. Nah, kenapa kita korban? Riwayat lain menyebutkan di sini, ya. Rasul menyatakan begini. Ini riwayatnya Aisyah, ya. Ma'amalu ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min irqatid dam. Enggak ada amal yang paling Allah cintai pada hari nahar, hari Idul Adha, kecuali menyembelih korban. Kita sedekah 1 juta, 2 juta dibanding menyembelih korban, itulah utama. Yang paling Allah suka. Kalau Allah suka, Allah ridho nggak kalau udah suka? Kalau ridho dikasih nggak dunia? Dikasih. Itulah inna atayna kautsar. Yang kedua, ini hadisnya sering dibacakan. Saya mau tanya nih, Pak Sandi, kalau orang ibadah boleh nggak riya? Ibadah riya boleh nggak? Samsul, boleh nggak sul ibadah riya? Kagak boleh riya. Nggak boleh. Ya nggak boleh kan riya kan? Disebut namanya, misalkan gini, ada Samsul ibadah, lagi sholat dia, baru datang Pak Samsul sholat duha misalkan, riya gitu, dibikin, nggak boleh. Disebut namanya, lagi sholat, disebut namanya, Samsul 8 rakaat, boleh nggak? Kagak, riya. Jadi korban, ibadah yang riya. Kenapa?
Pasandi korban, nggak disebut namanya, kosong, kasih ke panitia. Ada korban nih, tinggal. Dari mana? Kagak tahu, pokoknya dari hamba Allah. Kira-kira panitia potong nggak? Panitia potong nggak? Nggak dipotong panitia, kagak dia, kagak ada namanya. Mau dipotong, ini siapa? Untuk siapa? Kambingnya siapa? Bin siapa? Nggak ada, nggak ada. Ini ibadah yang paling keren. Maaf, kita korban sebut nama. Kambing nomor 1 dari Pak Samsul. Ya, korban Samsul bin siapa misalkan. Ya enggak, kambing nomor 1 potong. Bismillahirrahmanirrahim, potong. Sebut namanya. Sebut namanya. Kambing nomor 2 dari Pak Sandi bin siapa, potong. Kambing nomor 3, ikhlas banget kelihatan, gak ada namanya, gak dipotong berarti ya. Didiemin aja. Gak dipotong, kagak ria dia. Dia kagak ria. Masakan, jangan menurut kutip ya. Ria menurut kutip, ya, dalam tanda kutip. Begitu. Ya. Itu berbeda dengan ibadah yang tanpa niat. Kalau seorang meninggal dunia, istri itu iddah. Itu ibadah satu-satunya ibadah tanpa niat. Enggak ada, ada niat besok iddah, enggak ada. Dia enggak pakai niat, jadi ibadah. Nah, ini ketika Fatimah Rasul akan sembelihin kambingnya, apa kata Rasul? Kumi, Fatimah, bangun. Wastashhidi, saksiin, lihatin. Makanya sunnah melihatin sembelihan. Lihatin tuh apa namanya, kambing atau disebut namanya. Disebut namanya untuk Fatimah apa namanya, dia dari Fatimah binti Muhammad. Begitu. Kemudian ya, setelah bangun ya, apa namanya, saktiin, apa kata Rasulullah? Fa innahu yaghfiru laka inda kitrati minad damiha kullu dhanbin amaltihi. Sesungguhnya pas disembelih si kambing Fatimah ini, semua dosa Fatimah, kullu dhanbin, setiap semua dosanya Fatimah Allah ampunin. Jadi besok setiap Anda yang korban, mau patungan apa namanya, sapi ataupun kambing, pas disebut namanya, kambing nomor 1 Pak Sandi dipotong, detik itu Allah ampunin Pak Sandi. Jadi jangan gak korban kalau punya duit. Kalau ada kambing nama Allah, begitu. Kenapa? Pasal kambing nomor 2, Allah ampunin Samsul. Semua dosa Allah ampunin. Enak gak? Enak lah. Orang pakai duit tinggal bayar doang kambing, ya gak? Bener kan? Kalau puasa dari pagi sampai sore lapar, bener gak? Lah, ini keren banget. Udah ibadah orang kaya, ngasih duit, nggak ada namanya, sebut Sandi gitu kan? Ya gak? Ya, disebut namanya, diampunin lagi. Ini nggak pakai ikhlas, nggak ikhlas, ampunin otomatis, diampunin. Keren nggak bedanya? Jadi tahun depan jangan sampai nggak korban, atau besok nih tanggal 17 jangan sampai nggak korban. Kalau punya duit judulnya. Makanya kalau punya duit nabung. Nabung. Salat hajat, salat duha 12 rakaat, salat hajat 8 rakaat, tahajud 8 rakaat. Kenapa? Salat banyak bisa merubah takdir dari nggak korban ke korban. Apa dalilnya? Kalau tadi itu ada wa'mur ahlaka bis-shalah, ya enggak? Allah kasih duit, Allah kasih rezeki. Jamaah semua. Jamaah pernah dengar enggak nama Nabi Yunus? Pernah dengar dong? Ya enggak? Nabi Yunus. Apa kata Allah? Lau la kana minal musabbihin. Jika Nabi Yunus dulu bukan orang yang musabbihin,
At-Tabari menyebutkan dengan kathratis sholat. Sholatnya banyak. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan ada di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Kalau diplesetin itu ayat, ya agak diplesetin, kita ketik nih, kita rubah redaksinya. Kan tadi kalau dia kagak sholat banyak maka dia akan ada di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Kan kalau kita geser dikit di zaman now nih, ganti zaman now, itu kan zamannya Nabi Yunus, ya agak. Lau la kana minal musabbihin la labitha fi miskinihi ila yaumi yub'atsun. Sama dong. Kalau kagak banyak sholat, maka takdirnya dia akan terus miskin sampai hari kiamat. Paham maksudnya? Ini bercanda ini. Tapi ilmiah begitu. Paham maksudnya? Jangan salah mereka. Ya. Kalau Anda dulu Nabi Yunus sholat, maka takdirnya harusnya dia mati di dalam perut ikan paus. Gara-gara banyak sholat, berubah. Dia keluar. Kan sama zaman now. Kalau kagak sebab kebanyak sholat, kita nggak bisa korban takdirnya. Paham nggak? Biasa tuh kita nggak bisa korban nih, ya enggak? Tapi gara-gara kita banyak sholat, maka takdir yang nggak korban tadi berubah jadi korban. Begitu. Itu ayat. Ya, tinggal dirubah menjadi zaman now situasinya, maksudnya. Begitu. Itu laula kana minal musabbihin. Gitu. Ya, ini penting. Ya. Nabi Yunus selamat gara-gara dia adalah kasratis sholatnya banyak. Begitu. Ya. Terus setiap orang korban, likulli sya'ratin hasanah. Setiap bulunya, rambutnya itu adalah kebajikan. Setiap bulu-bulunya di sini disebutkan, ya. Wa bikulli sya'ratin minasuf hasanah. Setiap bulu-bulunya, ya, kami kan punya banyak tuh. Ya enggak? Itu disiapkan sebagai hasanah. Udah diampunin dosanya, Allah kasih kebajikan. Kan enak begitu. Ya enggak? Selesai itu dapat kambingnya. Dagingnya. Kan orang korban dapat enggak? Beneran? Saya tanya nih di Al-Ma'sum, kalau orang korban dikirimin nggak dagingnya? Dikirimin, pasti dikirimin. Udah diampunin, ya nggak? Dikasih kebajikan, pahalanya nambah, ya nggak? Dapat daging, dapat dagingnya, ya nggak? Ibadah yang benar-benar bahasanya begini, bahasanya adalah bahjah. Bahasa hadisnya baca, bukannya pesantren pakai, ada kan sebenarnya al-bahjah, ya, dia ya. Nah, bahasa hadisnya baca, begitu begini. Kalau misalkan Samsul zakat, boleh nggak tuh orang kaya? Masih zakat orang kaya, nih Anda kasih zakat orang kaya, boleh nggak? Enggak. La zakat lil ghani. Enggak sah kita zakat orang kaya. Enggak sah. Enggak itu. Itu sedekah dong. Bukan zakat. Ya. Tapi kalau korban, yang korban tadi fakulu minha, makan. Sunnah makan. Dikirimin tuh sama pengurus masjid. Fakulu minha, makanya makan korban sendiri tuh sunnah. Itu perintah Allah atau ayat. Fakulu minha, makan. Wa'atimu, kasih orang. Al-qani'ah, orang kaya. Jadi jangan pengurus nih, orang tuh rumahnya 7 lantai, itu lantai 7 misalkan, kaya banget 7 lantai, jarang-jarang lantai 7. Enggak, jangan kasih, udah jangan kasih. Enggak boleh, dia punya hak, asal tengah masjid kita kasih. Al-qani, kasih.
Wal mu'tar, orang yang gak mampu kasih, orang kaya kasih. Beda nggak sama tadi silakan? Beda nggak sama kekah? Ya, jadi orang kaya dapat, orang miskin dapat, semuanya dapat, semuanya happy. Makanya pahalanya banyak. Makanya kagak ngaruh, ria kagak ngaruh. Ini ikhlas banget. Kalau jangan sebut sama aneh ya, aneh korban sapi 7. Ini ikhlas banget. Nggak bisa, harus sebut, harus ria. Harus disebut. Ini pertanyaan lagi nih. Kadang-kadang kita hidup udah lama nih, udah 40 tahun, 50 tahun. Kita korban untuk istri. Biasanya kita korban untuk istri, biasanya kami juga kan. Loh, misalnya Al-Maksum banyak sapi nih. Banyak sapi. Rasulullah kalau korban untuk istrinya bukan kambing. Bukan kambing. Tapi sapi. Rasul itu dalam satu riwayat, sebentar. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'i bil baqarah. Rasul kalau korban untuk istrinya bukan kambing, tapi sapi. Cakep nggak? Cakep. PR itu soalnya. PR. Kenapa? Kalau kambing murah, apa mahalan dikit sapi? Secara finansial, sapi walaupun 7, angkanya lebih besar dibanding kambing. Benar nggak? Doa Rasulullah SAW An-nisa bil baqarah. Jadi kalau misalkan kita korban untuk istri, gabung tadi sama yang sapi. Ya, kalau kata istrinya, bang, saya nggak mau nih bang istri ente, sayang, nah sapi, gabung tuh yang 7. Sunnah. Ya, ini jangan dibahas. Kita tahu nggak korban aja udah. Giliran istri, bang, kemarin kan nama anak tuh bang. Aneh belum bang, lalu dia antara beli kambing. Ya, ya enggak. Begitu kan kita sebagai suami begitu kan. Sunnahnya doa Rasulullah SAW an-nisa'i bil baqarah. Sapi. Kalau ada duitnya cuman. Ya, duitnya kan sunnah makan. Ya enggak. Ya, kalau duitnya untuk istri, nama istri ini, ya enggak. Misalkan Aisyah binti siapa misalkan, ya enggak. Kasih ikutan yang tadi tuh kata Ustaz Muslim tuh, ya enggak. Sapi. Begitu. Ya, bukan kambing. Begitu. Ya, sunnahnya. Begitu. Ya. Nah, yang kayak gini-gini, ya, kenapa tadi kita bahas tentang secara finansialnya? Karena penting. Sholat banyak itu penting. Pasol di ayatnya begitu. Kalau misalkan kita sholat hajat 8 rakaat atau 10 rakaat tiap hari, masa Allah nggak buka itu tahun depan bisa korban? Nggak mungkin, pasti ada rezekinya. Ya Rob, tolong tahun depan mau korban ya Rob, walaupun kagak mahal-mahal yang 3 juta ke. Setiap kita hajat minta, ya Allah besok mau korban tanggal 4, nggak punya duit ini, belum ada nih kambing ini. Namanya udah dicatat. Kata Muslim udah dicatat namanya. Belum ada kambingnya, belum ada duitnya, ya Allah. Masa setiap hari 8 hajat, 8 kasih Allah kagak ijabah tuh doa. Ya enggak? Jangan 2. Kalau 2 itu tadi kebanyakan. Kalau kita scroll, ya enggak? Kita scroll nih. Misalkan maaf nih, Samsul, ya. Ini daerah Tebet ya. Tebet. Ya. Manggarai. Di scroll nih. Yang sholat hajatnya 20. Zet. Ya, Samsul doang.
Nggak ada. Soal mutasi nggak ada. Beneran? Ada nggak di sini sholat hajat 20 setiap malam? Ngacung coba. Ngacung. Pojok kali, anak muda kali. Tenaganya banyak. Lah, anak muda. Ngacung, anak muda. Lah, anak muda. Selagi muda, sholat banyak. Jangan kerja banyak, sholat kagak banyak. Malu badan. Kalau di scroll, sholatnya 20 rakaat, dia sendirian nggak? Ada temannya. Naik dia doang sendiri. Iya. Di scroll, kalau zaman scroll begitu tuh, digituin, digerakin. Kalau dua sholatnya, ada lagi. Banyak saingannya. Orang yang sholatnya 2, habis nih. Azan. Lanjut lagi. Maaf ini kayak akan ngomong nih, jadi kacau nih. Ya. Di scroll 20 itu Allah kenal antum. Mereka kenal. Kalau mereka kenal, kira-kira doa mudah nggak dijabah? Mudah. Misalkan makhluk langit natin Samsul 20, kasihan itu dia doa minta kaki totong 17. Kasihan tanggal 17, belum punya duit. Udah terus namanya. Iya. Kira-kira langit getar tuh. Kalau kita sholat hajat 20, 10 getar tuh langit. Pasti nanti ada tiba-tiba ada teman, ada adik, ada kakak bilang, "So, apa kabar? Sehat. Gimana kantong?" Ya, lo tahu kantong gue gimana dah. So, ini ada rezeki nih, kemarin gua bisnis goal nih. Nih, dikasih kita jangan nih 5 juta. 5 juta. Kebayang gak nih? Kebayang, senyum gak sama? Senyum. Enggak? Alhamdulillah, kontrakan kebayar. Sejak ya, kambing 3 juta, enggak? Kontrakan 2 juta. Masih kebayar. Begitu. Jadi, mati ya. Kita tahu apa ada kenal dunia. Ente siapa? Bodoh. Kalau zaman sekarang, zaman maunya bodoh begitu. Tapi langit kenal. Wah Samsul. Wah Pak Sandi. Udah, enak tuh gitu. Ya, bisnis mudah. Cari kerja mudah. Ya, ada project mudah. Ya, adik kakak kita yang ngelebihan duit mudah ngasih kita. Kan maaf kita muslim, ade minjam, ade mau bayar kontrakan. Apa kata ade yang kaya? Lu lagi susah aja kata minjem gua lo gitu. Dan karena langitnya nggak dekat. Coba kalau dekat sama langit, belum minta aja udah dikasih. Azan. Baca Fatihah. Ya, kita doakan guru kita Ustaz Fahmi yang sedang haji. Semoga Allah beri keselamatan. Ya, diterima hajinya. Jika hajinya haji mabrur. Ya, doa taban ya maghfur wa tijaratan tabur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qul nas'aluka al-afiyah. Wa nas'aluka tamam al-afiyah. Wa nas'aluka dawam al-afiyah. Wa nas'aluka syukra al-afiyah. Wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.